Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kehidupan ini, banyak manusia berusaha mencari cara agar hidupnya menjadi lebih mulia. Ada yang mengejar ilmu setinggi mungkin, ada yang memperbanyak ibadah, ada pula yang berusaha memperbaiki diri setiap hari. Semua itu adalah jalan yang baik. Namun seringkali ada satu rahasia yang jarang disadari. Rahasia itu bukan selalu terletak pada sesuatu yang besar, tetapi justru tersembunyi dalam cara memperlakukan manusia lain. Seringkali manusia membayangkan bahwa derajat di sisi Allah hanya diangkat melalui ibadah yang panjang, doa yang tak pernah putus, atau amalan yang besar dan terlihat oleh banyak orang. Padahal dalam banyak hikmah kehidupan, kemuliaan seseorang seringkali diangkat melalui kebaikan-kebaikan sederhana yang dilakukan dengan hati yang tulus. Kebaikan yang mungkin terlihat kecil di mata manusia, tetapi sangat bernilai di hadapan Allah. Ada orang yang hidupnya terasa sempit, meskipun memiliki banyak harta. Ada pula yang hidupnya terasa ringan, meskipun tidak memiliki banyak hal di dunia. Perbedaan itu seringkali bukan terletak pada seberapa banyak yang dimiliki, tetapi pada bagaimana hati memperlakukan sesama manusia. Karena di dalam kehidupan ini, manusia tidak hidup sendirian. Setiap langkah selalu bersentuhan dengan kehidupan orang lain. Dalam perjalanan hidup, seringkali Allah menempatkan beberapa orang di sekitar kehidupan manusia. Mereka bukan hadir tanpa makna. Mereka adalah jalan yang Allah sediakan untuk menguji hati, sekaligus menjadi pintu untuk mengangkat derajat kehidupan seseorang. Kadang kehadiran mereka terasa ringan, kadang pula terasa berat. Tetapi justru di sanalah rahasia kehidupan sering tersembunyi. Ada orang yang diuji melalui kesabaran terhadap keluarganya. Ada yang diuji melalui kesempatan membantu orang yang sedang kesulitan. Ada pula yang diuji melalui orang yang pernah melukai hatinya. Semua itu bukan kebetulan. Dalam banyak keadaan, Allah menjadikan manusia lain sebagai cermin yang memperlihatkan isi hati yang sebenarnya. Ketika hati mampu tetap berbuat baik meskipun keadaan tidak selalu mudah, disitulah kemuliaan perlahan mulai tumbuh. Kebaikan yang dilakukan dengan hati yang ikhlas tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kebaikan yang lahir dari ketulusan selalu memiliki jalan untuk kembali kepada pemiliknya, kadang dalam bentuk ketenangan hidup, kadang dalam bentuk keberkahan yang tidak pernah disangka. Rumi pernah menuliskan sebuah syair yang sangat dalam maknanya. Angkatlah beban dari bahu manusia lain, maka tanpa disadari bahumu sendiri akan diangkat lebih tinggi. Syair ini mengingatkan bahwa kemuliaan tidak selalu datang dari sesuatu yang terlihat besar. Kadang derajat manusia justru diangkat ketika mampu meringankan beban orang lain. Ketika seseorang hadir sebagai cahaya bagi kehidupan orang lain, di saat itulah kehidupan dirinya sendiri juga perlahan diterangi. Di dunia ini, ada beberapa orang yang seringkali menjadi jalan naiknya derajat seseorang. Mereka mungkin terlihat biasa saja, tetapi memperlakukan mereka dengan kebaikan dapat membuka pintu-pintu keberkahan yang besar. Tidak semua orang menyadari hal ini, sehingga banyak yang melewati kesempatan itu tanpa memahaminya. Padahal dalam kehidupan ini, ada orang-orang tertentu yang jika diperlakukan dengan penuh kebaikan, bukan hanya membawa manfaat bagi mereka, tetapi juga membawa perubahan besar bagi kehidupan orang yang melakukannya. Kebaikan kepada mereka menjadi seperti benih yang ditanam di tanah yang subur. Ia mungkin tidak langsung terlihat, tetapi suatu hari akan tumbuh menjadi pohon yang memberikan banyak buah. Karena itulah, dalam pembahasan kali ini akan dibuka sebuah renungan tentang 5 orang yang sering menjadi jalan diangkatnya derajat manusia. 5 orang yang mungkin sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, tetapi keberadaan mereka jarang disadari sebagai pintu kemuliaan hidup. Memahami hal ini bukan hanya tentang mengetahui siapa mereka, tetapi juga tentang membuka mata hati bahwa kehidupan ini sebenarnya penuh dengan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kesempatan yang kadang datang melalui hal-hal sederhana, melalui sikap, melalui perhatian, dan melalui kebaikan yang mungkin tidak pernah terlihat oleh banyak orang. Dan ketika hati mulai memahami rahasia ini, perlahan kehidupan juga mulai berubah. Karena setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak pernah benar-benar hilang. Semua itu tercatat dengan sempurna, dan pada waktunya Allah akan mengangkat derajat seseorang dengan cara yang tidak pernah disangka sebelumnya. Lalu siapakah mereka? Yang pertama yaitu orang tua.
Di antara semua manusia yang pernah hadir dalam kehidupan, orang tua adalah sosok yang paling awal menjadi sebab keberadaan seseorang di dunia ini. Melalui merekalah kehidupan dimulai. Melalui doa, pengorbanan, dan kesabaran mereka, seorang anak dapat tumbuh, belajar berjalan, belajar berbicara, hingga akhirnya mengenal dunia yang luas. Namun seringkali, ketika manusia mulai dewasa, banyak yang perlahan melupakan betapa besar peran orang tua dalam perjalanan hidupnya. Waktu berjalan, kesibukan bertambah, dan kehidupan membawa manusia ke berbagai arah. Tanpa disadari, perhatian kepada orang tua terkadang menjadi semakin sedikit, padahal di sisi lain, usia mereka semakin bertambah, dan kekuatan mereka semakin berkurang. Dalam banyak ajaran kebijaksanaan, orang tua disebut sebagai salah satu pintu terbesar datangnya keberkahan hidup. Bukan hanya karena mereka telah membesarkan anak-anaknya, tetapi karena hati mereka menyimpan sesuatu yang sangat kuat, doa yang lahir dari kasih sayang yang tulus. Ada banyak kisah kehidupan yang menunjukkan bahwa kemudahan seseorang seringkali berkaitan dengan bagaimana ia memperlakukan orang tuanya. Ada yang hidupnya terasa ringan, rezekinya terbuka, jalannya dimudahkan. Ketika ditelusuri lebih dalam, ternyata ada satu hal yang selalu dijaga, memuliakan orang tua dengan penuh hormat. Sebaliknya, ada pula orang yang merasa hidupnya selalu berat. Usaha terasa sulit berkembang, hati sering gelisah, dan langkah terasa penuh hambatan. Kadang penyebabnya bukan karena kurangnya usaha, tetapi karena hubungan dengan orang tua tidak dijaga dengan baik. Orang tua bukan hanya membutuhkan bantuan materi, yang seringkali lebih mereka butuhkan adalah perhatian, kelembutan kata-kata, dan rasa hormat dari anak-anaknya. Sebuah sapaan yang hangat, sebuah panggilan yang lembut, atau sekadar duduk menemani mereka berbicara, seringkali lebih berharga daripada banyak hal yang bersifat materi. Ada orang tua yang tidak pernah meminta apa-apa kepada anak-anaknya. Mereka hanya berharap anak-anaknya hidup dengan baik. Namun di dalam hati mereka selalu ada doa yang terus mengalir, doa yang dipanjatkan dalam diam, doa yang mungkin tidak pernah didengar oleh siapapun tetapi selalu sampai kepada Allah. Ketika seorang anak menjaga hati orang tuanya, tidak melukai perasaan mereka dan berusaha membuat mereka bahagia, sebenarnya ia sedang membuka salah satu pintu besar kemuliaan hidupnya sendiri. Karena hati orang tua yang tenang dan bahagia seringkali menjadi sebab turunnya keberkahan dalam kehidupan anak-anaknya. Kadang kebaikan kepada orang tua terlihat sederhana, menanyakan kabar mereka, mendengarkan cerita mereka yang mungkin sudah berulang kali disampaikan, menghormati mereka meskipun pandangan hidup sudah berbeda. Hal-hal kecil seperti ini seringkali dianggap biasa, padahal justru disitulah nilai yang sangat besar tersimpan. Banyak orang mencari cara untuk meningkatkan derajat kehidupannya melalui berbagai usaha besar. Padahal terkadang jalan itu sudah sangat dekat. Jalan itu ada di rumah sendiri. Jalan itu ada pada dua orang yang sejak awal kehidupan telah memberikan segalanya tanpa pernah meminta balasan. Ketika seseorang mulai menyadari hal ini, cara memandang orang tua pun akan berubah. Bukan lagi melihat mereka hanya sebagai bagian dari masa lalu, tetapi sebagai sumber keberkahan yang masih terus hidup dalam kehidupan sekarang. Karena itu, memperlakukan orang tua dengan penuh kebaikan bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga sebuah kesempatan yang sangat berharga. Kesempatan untuk membuka pintu kemuliaan hidup yang mungkin tidak pernah disangka sebelumnya. Dan seringkali ketika hati orang tua tersenyum karena perlakuan baik dari anaknya, di saat yang sama langit juga sedang membuka jalan bagi diangkatnya derajat kehidupan anak tersebut. Yang kedua yaitu orang miskin. Di dalam kehidupan ini, tidak semua manusia berjalan dengan keadaan yang sama. Ada yang hidup dengan kelapangan, ada yang hidup dengan keterbatasan. Ada yang memiliki banyak kemudahan, dan ada pula yang harus berjuang setiap hari hanya untuk memenuhi kebutuhan paling dasar dalam hidupnya. Keberadaan orang miskin seringkali dipandang sebagai bagian dari realitas kehidupan yang tidak bisa dihindari. Namun jika dilihat dengan hati yang lebih dalam, kehadiran mereka sebenarnya menyimpan sebuah rahasia besar yang jarang disadari oleh banyak manusia. Orang miskin bukan hanya manusia yang membutuhkan bantuan. Dalam banyak hikmah kehidupan, mereka sering menjadi jalan bagi manusia lain untuk menemukan kemuliaan hidupnya.
Mereka hadir bukan hanya sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai pintu yang Allah bukakan agar manusia belajar tentang kasih sayang, empati, dan ketulusan hati. Seringkali manusia merasa bangga ketika berhasil mengumpulkan banyak harta. Tetapi harta yang hanya disimpan untuk diri sendiri sebenarnya tidak memiliki makna yang besar. Harta baru menemukan nilainya ketika ia mampu mengalir dan meringankan beban kehidupan orang lain. Ketika seseorang membantu orang miskin dengan hati yang tulus, bukan hanya kehidupan orang miskin yang menjadi lebih ringan. Hati orang yang memberi juga perlahan berubah. Hati menjadi lebih lembut, lebih peka terhadap penderitaan manusia lain, dan lebih bersih dari rasa sombong. Karena sesungguhnya kesombongan sering lahir dari perasaan bahwa segala sesuatu yang dimiliki adalah hasil usaha sendiri. Padahal jika direnungkan dengan jujur, tidak ada satu manusia pun yang benar-benar berdiri sendiri dalam kehidupannya. Semua yang dimiliki adalah karunia dari Allah yang dititipkan untuk sementara waktu. Orang miskin seringkali menjadi pengingat bahwa kehidupan ini tidak selalu tentang memiliki. Kehidupan juga tentang berbagi, tentang bagaimana manusia mampu melihat penderitaan orang lain dan tergerak untuk membantu tanpa menunggu diminta. Ada satu hal yang sering dilupakan oleh banyak manusia. Ketika seseorang membantu orang miskin dengan hati yang tulus, sebenarnya ia tidak sedang mengurangi hartanya. Justru di saat itu, ia sedang menanam sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupannya. Bantuan yang diberikan kepada orang miskin seringkali kembali dalam bentuk yang tidak pernah disangka. Kadang dalam bentuk kemudahan hidup, kadang dalam bentuk ketenangan hati, kadang pula dalam bentuk perlindungan dari berbagai kesulitan yang mungkin tidak pernah terlihat. Orang miskin juga sering menjadi cermin yang memperlihatkan keadaan hati manusia. Ketika melihat mereka, ada hati yang tergerak untuk membantu, tetapi ada pula hati yang memilih untuk berpaling. Perbedaan sikap ini sebenarnya memperlihatkan isi hati yang sesungguhnya. Kehidupan sering memberikan kesempatan sederhana kepada manusia untuk berbuat baik. Kesempatan itu kadang hadir melalui orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Bukan selalu dalam jumlah besar, bukan selalu dalam bentuk yang rumit, tetapi melalui kebaikan-kebaikan kecil yang dilakukan dengan ketulusan. Sebuah makanan yang diberikan kepada orang yang lapar, sebuah bantuan kecil kepada seseorang yang kesulitan, atau sebuah perhatian kepada mereka yang hidup dalam kekurangan, seringkali memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Karena ketika seseorang meringankan beban orang miskin, sebenarnya ia sedang melakukan sesuatu yang sangat mulia. Ia sedang menghadirkan kasih sayang di tengah kehidupan yang seringkali keras. Ia sedang menjadi perantara kebaikan yang Allah hadirkan di dunia ini. Dan tanpa disadari, setiap kebaikan itu tidak pernah benar-benar hilang. Semua itu tercatat dengan sempurna. Setiap ketulusan memiliki jalan untuk kembali kepada pemiliknya. Setiap kebaikan memiliki waktunya sendiri untuk berbuah. Itulah sebabnya orang miskin sering disebut sebagai salah satu jalan yang dapat mengangkat derajat manusia. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena melalui merekalah hati manusia diuji. Ketika seseorang mampu melihat mereka dengan kasih sayang, membantu mereka dengan keikhlasan, dan memperlakukan mereka dengan penuh hormat, di saat itulah kehidupan orang tersebut perlahan mulai berubah. Karena setiap tangan yang meringankan beban manusia lain sebenarnya sedang membuka pintu-pintu kemuliaan yang mungkin tidak pernah disadari sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu anak yatim. Di dalam kehidupan ini, ada sebagian manusia yang harus menjalani jalan hidup yang tidak mudah sejak awal. Salah satu di antaranya adalah anak yatim. Mereka tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah yang biasanya menjadi pelindung, penopang, dan tempat bersandar dalam kehidupan keluarga. Sejak usia yang masih sangat muda, mereka sudah harus merasakan kehilangan yang tidak ringan. Sebuah kehilangan yang mungkin belum sepenuhnya mereka pahami, tetapi dampaknya terasa sepanjang perjalanan hidup mereka. Ada ruang kosong dalam kehidupan mereka yang tidak mudah digantikan oleh siapapun. Karena itulah di dalam ajaran kebaikan, anak yatim selalu disebut dengan penuh perhatian dan kelembutan. Mereka bukan hanya membutuhkan bantuan dalam bentuk materi, tetapi juga membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan rasa dihargai sebagai manusia. Seringkali manusia memandang bantuan kepada anak yatim hanya sebagai sebuah kewajiban sosial. Padahal jika direnungkan lebih dalam, membantu anak yatim sebenarnya memiliki makna yang jauh lebih besar.
Di dalamnya ada latihan bagi hati manusia untuk belajar tentang kasih sayang yang tulus. Ketika seseorang memperhatikan anak yatim, memberi mereka dukungan, atau sekadar membuat hati mereka merasa dihargai, sebenarnya ia sedang melakukan sesuatu yang sangat mulia. Ia sedang mengisi kekosongan yang pernah hadir dalam kehidupan seorang anak. Anak yatim seringkali tidak meminta banyak hal dari kehidupan. Mereka hanya membutuhkan perhatian yang sederhana. Sebuah senyuman, sebuah kepedulian, atau sebuah perlakuan yang membuat mereka merasa bahwa dunia ini masih memiliki banyak kebaikan. Kadang manusia tidak menyadari bahwa sikap kecil yang diberikan kepada anak yatim bisa meninggalkan bekas yang sangat dalam di hati mereka. Sebuah kebaikan yang tulus dapat menjadi cahaya yang menemani perjalanan hidup mereka di masa depan. Di sisi lain, memperlakukan anak yatim dengan penuh kasih sayang juga membawa perubahan besar bagi hati orang yang melakukannya. Hati yang sebelumnya keras perlahan menjadi lembut. Hati yang sebelumnya sibuk dengan urusan dirinya sendiri perlahan belajar untuk melihat kehidupan orang lain. Ada sesuatu yang sangat indah ketika manusia mampu hadir bagi mereka yang membutuhkan perlindungan. Dalam momen seperti itu, manusia tidak hanya memberi bantuan, tetapi juga sedang membangun nilai kemanusiaan yang sangat tinggi di dalam dirinya sendiri. Kehidupan sering memberikan kesempatan kepada manusia untuk menjadi sumber kebaikan bagi orang lain. Anak yatim adalah salah satu di antara kesempatan itu. Ketika seseorang memilih untuk peduli kepada mereka, sebenarnya ia sedang menanam sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupannya. Kebaikan kepada anak yatim bukan hanya tentang memberi sesuatu yang besar. Kadang hal yang paling berarti justru datang dari perhatian yang sederhana. Duduk bersama mereka, mendengarkan cerita mereka, atau memberikan dukungan yang membuat mereka merasa tidak sendirian di dunia ini. Semua kebaikan itu mungkin terlihat kecil di mata manusia, tetapi memiliki nilai yang sangat besar di hadapan Allah. Karena setiap hati yang disentuh dengan kasih sayang adalah bagian dari kebaikan yang tidak pernah sia-sia. Itulah sebabnya anak yatim sering disebut sebagai salah satu jalan yang dapat mengangkat derajat manusia. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena melalui mereka, manusia diberi kesempatan untuk menumbuhkan kasih sayang yang paling tulus dalam hatinya. Ketika seseorang mampu memperlakukan anak yatim dengan penuh kelembutan, menjaga perasaan mereka, dan membantu mereka dengan ketulusan, di saat itulah kehidupan orang tersebut perlahan dipenuhi dengan keberkahan yang mungkin tidak pernah disangka sebelumnya. Kemudian yang keempat, orang yang membutuhkan pertolongan. Di dalam perjalanan kehidupan, seringkali manusia bertemu dengan orang-orang yang sedang berada dalam kesulitan. Ada yang sedang kehilangan arah, ada yang sedang memikul beban berat, dan ada pula yang hanya membutuhkan sedikit bantuan untuk bisa kembali berdiri. Pertemuan seperti ini sebenarnya bukan sekadar kebetulan. Dalam banyak keadaan, Allah mempertemukan manusia dengan orang yang membutuhkan pertolongan sebagai kesempatan untuk menumbuhkan kebaikan di dalam hatinya. Seringkali pertolongan tidak selalu harus berupa sesuatu yang besar. Kadang yang dibutuhkan seseorang hanyalah perhatian, sebuah nasihat yang menenangkan, atau sebuah uluran tangan yang membuat langkahnya menjadi lebih ringan. Hal-hal sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi bagi orang yang sedang berada dalam kesulitan, kebaikan itu bisa terasa sangat besar dan sangat berarti. Ketika seseorang memilih untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan, sebenarnya ia sedang membuka jalan kebaikan bagi dirinya sendiri. Menolong orang yang sedang kesulitan bukan hanya meringankan beban mereka, tetapi juga membersihkan hati dari sikap acuh dan rasa mementingkan diri sendiri. Hati yang terbiasa membantu akan perlahan menjadi lebih peka terhadap penderitaan manusia lain. Ada sebuah keindahan dalam kehidupan ketika manusia mampu hadir sebagai penolong bagi sesamanya. Dunia ini sering kali terasa berat bagi sebagian orang, dan kehadiran satu tangan yang mau membantu bisa menjadi cahaya yang menerangi jalan mereka. Kebaikan seperti ini mungkin tidak selalu terlihat oleh banyak orang, tetapi setiap ketulusan selalu memiliki tempat yang sangat mulia di hadapan Allah. Karena itu, ketika kehidupan mempertemukan seseorang dengan orang yang sedang membutuhkan pertolongan, sesungguhnya disitulah kesempatan besar sedang hadir. Kesempatan untuk menanam kebaikan, kesempatan untuk meringankan beban manusia lain, dan kesempatan untuk membuka jalan diangkatnya derajat kehidupan.
Sebab setiap kebaikan yang dilakukan dengan hati yang tulus tidak pernah benar-benar hilang, semuanya kembali dalam bentuk keberkahan yang kadang datang pada waktu yang tidak pernah disangka. Kelima, orang yang pernah menyakiti. Di dalam kehidupan, tidak semua pertemuan membawa kebahagiaan. Ada kalanya manusia bertemu dengan orang yang memberikan luka, kekecewaan, bahkan meninggalkan bekas yang tidak mudah dilupakan. Perkataan yang melukai, perlakuan yang tidak adil, atau pengkhianatan yang datang dari orang yang pernah dipercaya seringkali menjadi bagian dari perjalanan hidup yang berat. Ketika hal seperti itu terjadi, hati manusia biasanya dipenuhi dengan berbagai perasaan. Ada rasa marah, kecewa, dan kadang keinginan untuk membalas perlakuan yang sama. Perasaan seperti ini sangat manusiawi. Namun kehidupan seringkali mengajarkan bahwa cara seseorang menyikapi luka justru menentukan seberapa tinggi kedewasaan hatinya. Orang yang pernah menyakiti seringkali menjadi ujian yang paling sulit dalam kehidupan. Berbuat baik kepada orang yang memperlakukan dengan baik terasa mudah. Tetapi, menjaga sikap baik kepada orang yang pernah melukai hati adalah sesuatu yang membutuhkan kekuatan yang jauh lebih besar. Namun justru disitulah salah satu rahasia kemuliaan hidup tersembunyi. Ketika seseorang mampu menahan dirinya dari membalas keburukan dengan keburukan, lalu memilih untuk tetap menjaga kebaikan sikapnya, di saat itulah hatinya sedang naik ke tingkat yang lebih tinggi. Bukan karena kelemahan, tetapi karena mampu mengendalikan dirinya. Memaafkan bukan berarti melupakan apa yang pernah terjadi. Memaafkan juga bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah keputusan hati untuk tidak lagi menyimpan beban yang hanya akan melukai diri sendiri. Ketika hati melepaskan dendam, sebenarnya ia sedang membebaskan dirinya dari beban yang selama ini menahan ketenangannya. Ada banyak kisah kehidupan yang menunjukkan bahwa orang yang mampu memaafkan dengan tulus seringkali mendapatkan ketenangan yang tidak dimiliki oleh mereka yang terus menyimpan amarah. Karena hati yang dipenuhi dendam akan selalu gelisah, sementara hati yang memilih untuk memaafkan perlahan menjadi lebih lapang. Orang yang pernah menyakiti seringkali tidak menyadari bahwa kehadirannya justru menjadi bagian dari pelajaran besar dalam kehidupan orang lain. Melalui mereka, manusia belajar tentang kesabaran, pengendalian diri, dan kebesaran hati. Ketika seseorang mampu melewati ujian ini dengan sikap yang baik, sebenarnya ia telah memenangkan pertarungan yang paling penting, yaitu pertarungan melawan egonya sendiri. Dan kemenangan seperti ini seringkali membawa perubahan besar dalam kehidupan seseorang. Karena itu, orang yang pernah menyakiti tidak selalu harus dipandang sebagai musuh dalam kehidupan. Kadang mereka hadir sebagai bagian dari proses yang membuat hati manusia menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih matang dalam memandang kehidupan. Dan ketika seseorang mampu tetap menjaga kebaikan hatinya, bahkan kepada orang yang pernah melukai dirinya, di saat itulah sebuah kemuliaan yang sangat tinggi mulai tumbuh di dalam kehidupannya. Sebab setiap hati yang mampu memaafkan dengan tulus sedang berjalan menuju kedewasaan yang sangat dalam, dan disitulah derajat kehidupan perlahan diangkat oleh Allah. Dalam perjalanan hidup, manusia sering mencari cara agar kehidupannya menjadi lebih mulia. Banyak yang berusaha mencapainya melalui berbagai cara yang besar, melalui usaha yang panjang, atau melalui pencapaian yang terlihat oleh banyak orang. Namun seringkali, rahasia kemuliaan hidup justru tersembunyi dalam hal-hal yang sederhana, dalam sikap hati ketika berhadapan dengan sesama manusia. Ada orang tua yang telah menjadi sebab hadirnya kehidupan di dunia. Ada orang miskin yang hadir sebagai pengingat agar hati tidak tenggelam dalam kesombongan. Ada anak yatim yang mengajarkan arti kasih sayang yang tulus. Ada orang yang membutuhkan pertolongan yang memberi kesempatan untuk menumbuhkan kepedulian. Dan ada pula orang yang pernah menyakiti yang tanpa disadari menjadi jalan untuk melatih kesabaran dan kelapangan hati. Ketika seseorang mampu memperlakukan kelima golongan manusia ini dengan penuh kebaikan, sebenarnya ia sedang menanam sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupannya. Setiap kebaikan yang lahir dari ketulusan tidak pernah benar-benar hilang. Semua itu tercatat dengan sempurna dan pada waktunya akan kembali dalam bentuk keberkahan yang mungkin tidak pernah disangka sebelumnya. Karena itulah, kemuliaan hidup tidak selalu datang dari sesuatu yang besar. Kadang ia tumbuh dari kebaikan-kebaikan kecil yang dilakukan dengan hati yang tulus.
dari sikap lembut kepada orang tua, dari tangan yang membantu orang miskin, dari perhatian kepada anak yatim, dari kepedulian kepada mereka yang membutuhkan, dan dari kelapangan hati untuk memaafkan. Ketika hati mulai terbiasa menebar kebaikan seperti ini, perlahan kehidupan juga mulai berubah. Hati menjadi lebih tenang, langkah menjadi lebih ringan, dan jalan hidup terasa lebih lapang. Karena setiap kebaikan yang diberikan kepada manusia lain, pada hakikatnya sedang kembali kepada diri sendiri. Jika pembahasan ini terasa bermakna dan memberikan renungan dalam kehidupan, tuliskan di kolom komentar sebuah solawat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Semoga setiap solawat yang dituliskan menjadi doa yang membawa ketenangan hati, keberkahan hidup, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih kepada semua yang telah meluangkan waktu untuk menyimak renungan ini hingga akhir. Semoga setiap kebaikan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari menjadi jalan yang membawa keberkahan, ketenangan, dan kemuliaan hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.